Hadiah terindah FIFA di Hari Raya Idul Fitri. Kode Tristan Goijar makin tak sabar bela timnas Indonesia. Manajer timnas tegaskan percaya proses bersama Patrick Kluivert. Skema skuad Garuda lolos langsung Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali ke informasi timnas Indonesia. Jadi manajer timnas Indonesia, Pak Sumardi, percaya dengan proses Patrick Kluivert. Tristan tak sabar membela timnas Indonesia karena diproyeksikan si Tristan Goijar akan memperkuat timnas Indonesia U20 ya. Mungkin pada saat itu ada perubahan. Dan negara yang dapat ranking FIFA yang melonjak di bulan ini dan skema skuad timnas Garuda yang lolos, maksud saya skema skuad Garuda lolos Piala Dunia tahun 2026. Coba kita saksikan bersama ya. Para publik tanah air tak terbendung setelah timnas Indonesia digasak Australia dengan skor 1-5. Kekesalan supporter timnas Indonesia akibat kekalahan itu disebabkan salah satunya tertuju pada sosok Patrick Kluivert sebagai pelatih baru pengganti Sintayong. Namun, meski demikian, manajer timnas Indonesia memberikan statement tersendiri menyusul huru hara ini. Sebelumnya, Patrick Kluivert beserta jajaran baru pelatih timnas Indonesia diklaim sebagai komposisi terbaik untuk menekangi tim nasional di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu dilontarkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut tim kepelatihan Patrick Kluivert sebagai yang terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Namun, pada kenyataannya, tim kepelatihan terbaik menurut Arya Sinulinga justru membuat timnas Indonesia menelan kekalahan telak di babak ini. Sumarji pun mencoba meredam amarah para supporter yang meminta publik tanah air untuk bersabar dan mengambil hasil yang diinginkan. Sumarji menegaskan seluruh pihak harus menaruh kepercayaan kepada Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia saat ini. Ia juga meminta masyarakat tanah air menahan untuk tidak menuntut lebih dan melihat perjuangan timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Kalau kita berbicara proses, memang tidak mungkin karena kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Kalau berkaitan dengan soal tuntutan masyarakat, saya kira masyarakat tahan dulu. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan sehingga tim pelatih dan seluruh tim itu betul-betul berjuang keras menuju harapan impian kita semuanya, kata Sumarji. Sosok Goijar yang memiliki darah Maluku dari sang ibu yang sekarang berkarir di Ayak makin ramai dibicarakan di kalangan sepak bola tanah air menyusul rumor untuk dinaturalisasi. Hal itu lantaran sosoknya memberikan kode tertentu. Sebelumnya, Goijar yang bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, dan bek kiri itu sedang menjalani masa peminjaman dari Ayak ke PIC Zwolle. Pada akhir musim ini Goijar akan kembali ke Ayak. Pemain 20 tahun itu juga baru memperpanjang kontrak bersama Ayak. Goijar baru bermain satu kali pada musim ini dan harus beristirahat panjang karena mengalami cedera lutut. Pemain yang pernah bergabung dengan tim junior Almere City itu sudah pernah bermain di timnas Belanda U16 dan U18. Kemudian muncullah spekulasi bahwa PSSI sudah berupaya menaturalisasi Goijar pada 2023 untuk keperluan Piala Dunia U20. Kini, Goijar kembali menyatakan soal proses alih warga negara dan membela timnas Indonesia. Dirinya menyatakan bahwa tidak menutup pintu membela timnas Indonesia dan tetap berpeluang menyusul pemain-pemain kelahiran Belanda yang kemudian berseragam merah putih. Saya respect soal sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional Indonesia. Saat ini saya sedang fokus dalam masa pemulihan dan performa di Ayak, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ucap Goijar dalam wawancara dengan Football International. Lebih lanjut, PSSI hingga saat ini belum menunjukkan tanda bakal menghentikan proyek akselerasi sepak bola nasional melalui program naturalisasi.
Beruntung, pada Selasa 25 Maret 2025, timnas Indonesia menang 1-0 atas tim peringkat 85 dunia Bahrain. Alhasil, timnas Indonesia langsung merambah 7 posisi dari peringkat 130 ke 123 dunia. Lonjakan ranking FIFA yang begitu fantastis tersebut menjadi hadiah sendiri bagi supporter Garuda di tengah perayaan Hari Lebaran. Selain menjadi hadiah di Hari Raya Idul Fitri, keberhasilan timnas Indonesia mempermalukan Bahrain juga membuat publik tanah air masih bertanya-tanya bagaimana peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dari hitung-hitungan, timnas Indonesia masih punya peluang untuk finish di posisi runner-up sekaligus lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bersaing dengan Australia dan Arab Saudi dalam perebutan tiket lolos langsung tersebut. Namun, untuk bisa finish di posisi kedua, hal itu tidak sepenuhnya bisa bergantung pada kemampuan timnas Indonesia. Skuad Garuda masih harus bergantung pada hasil game layar. Di matchday ke-9, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina. Sementara itu, Australia akan bertemu Jepang dan Arab Saudi tandang ke markas Bahrain. Di matchday ke-10, timnas Indonesia akan tandang ke markas Jepang. Dan di saat bersamaan, Arab Saudi akan duel lawan Australia. Untuk bisa finish di posisi runner-up, Jay Izzas dan kawan-kawan wajib meraih 6 poin di 2 laga tersisa. Kondisi itu membuat skuad Garuda bakal mengakhiri fase grup dengan koleksi 16 poin. Bila itu berhasil, timnas Indonesia juga harus berharap Australia dan Arab Saudi tak mendapat hasil bagus di 2 matchday tersisa. Indonesia mesti berharap Australia kalah dari Jepang, sedangkan Arab Saudi bisa menang lawan Bahrain. Hal itu pasti belum menutup peluang Indonesia. Yang terpenting adalah di matchday terakhir, Indonesia harus berharap Arab Saudi imbang lawan Australia. Bila semua kondisi tersebut terwujud, timnas Indonesia akan mengoleksi 16 poin, Australia mencatat 14 poin kalah dari Jepang dan imbang lawan Arab Saudi, dan Arab Saudi 14 poin menang lawan Bahrain